ada ya ini kan sekarang zamannya PPKM darurat nih. Lah ya. Ya. Tuh. Dan semuanya masyarakat tuh paling nggak harus semuanya harus di rumah ya membatasi kegiatan gitu. Ya. Nah, tapi di satu sisi lagi juga ada beberapa ulama nih, ya kan, tokoh masyarakat, ulama yang gitu yang kadang-kadang justru memberi imbauan kepada masyarakat sesuai dengan anjuran pemerintah gitu. Tapi mereka malah bikin pernyataan statement-statement yang kadang-kadang justru bisa bikin sedikit onar lah gitu loh. Wah ini corona karena bla 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 gitu. Apalagi sebagian besar masyarakat di Indonesia kan Muslim gitu, tapi mereka malah begitu gitu loh. Jadi tanggapan dari Bang Ihsan sendiri melihat fenomena seperti ini bagaimana gitu? Persoalan pandemi yang diseret-seret kepada urusan politik ini sebenarnya bukan hanya sekarang. Persoalan politik, hasut menghasut, baik yang sifatnya medis atau berusaha menyeret paksa ke urusan politik. Kekecewaan politik terutama itu sudah terjadi berabad-abad. Jadi ini sejarahnya panjang kalau di dalam Islam sendiri. Artinya begini, kalau banyak ulama dari kalangan ulama sekarang ini berusaha menihilkan pandemi misalnya, terlebih lagi menghasut orang-orang supaya tidak percaya pandemi, bahwa vaksin itu adalah bagian dari upaya Cina untuk memberangus orang Islam, cara orang Yahudi untuk genosida secara pelan-pelan. Ini sebenarnya praktek-praktek seperti ini jauh sekali, panjang sekali sejarahnya memang. Artinya ini repetisi sejarah memang ya. Nah, ini dulu pada zaman di Arab itu ketika ada pandemi yang namanya Ta'un Amwas, itu Black Death pandemic sebenarnya, itu pandemi hitam. Jadi orang itu kalau di dalam kitabnya Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah itu disebutkan bahwa Ta'un Amwas itu orang itu kulitnya seperti melepuh lalu keluar bisul-bisul dan badan orang itu menghitam seperti terbakar lalu tiba-tiba terkapar meninggal gitu. Kejadiannya sangat cepat. Nah, itu di wilayah Arab itu terjadinya bergelombang memang. Jadi tidak dalam satu rentang waktu tertentu, misalnya dalam 10-20 tahun lalu habis, tidak. Dia datang, kemudian pergi, datang dan pergi. Nah, apa yang kemudian akan saya ceritakan ini, Bang Christian ya, pada waktu, nah ini banyak sekali kisah-kisah mengapa kemudian kekecewaan politik itu menjadi salah satu bumbu, menjadi garam dari cerita pandemik ini, dan itu terjadi di kita sekarang. Jadi pada abad ke-13, tepatnya tahun 1258 itu, Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini adalah kekuasaan dinasti Islam di Baghdad, di Irak itu tumbang. Itu terakhir terjadi pada tahun 1258 itu. Diserbu oleh bangsa Mongol. Kok dilalahnya barengan dengan kejadian Ta'un Amwas, Black Pandemi yang kesekian kalinya itu. Nah, orang-orang yang kecewa terhadap tumbangnya kekuasaan dinasti Islam pada saat itu menuduh bangsa Mongol ini membawa penyakit dari Cina ke tanah Arab untuk memusnahkan orang-orang Arab. Nah, itu tujuannya sama kayak sekarang. Kok sama persis gitu loh. Ini memang agak ya bukan aneh sebenarnya. Apa ulama-ulama yang sekarang menggelontorkan ini juga mengacu kepada literatur yang sama dengan apa yang ditulis oleh ulama-ulama pada zaman pertengahan itu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ulama-ulama yang menulis dan menuduh bahwa Ta'un ini dibawa oleh bangsa Mongol ke Arab itu adalah orang-orang yang kecewa secara politik. Nah, sama dengan apa yang terjadi di kita sekarang, ulama-ulama yang kecewa terhadap politik ini yang justru menggulirkan itu. Ini mohon maaf, terpaksa saya sebut nama karena ini udah kelasnya parah ya. Kita mulai dari zaman almarhum Tengku Zul dulu, dari zamannya Maher masih hidup itu, dan juga sekarang ada Gus Naji, putranya Mbah Mun, yang
sebenarnya semua keluarga termasuk Mbah Mun ini kan sebenarnya pro kepada pemerintahan sekarang. Satu-satunya yang tidak pro kepada pemerintahan Jokowi ini adalah Gus Najih. Nah, dia ini yang juga ikut menggulirkan fitnah itu. Artinya begini, kekecewaan politik itu kemudian merangsang para ulama ini untuk berusaha membuat chaos, tanda kutip, dalam pandemi ini seolah-olah pemerintahan ini gagal, seolah-olah ini adalah konspirasi. Nah, motivasi-motivasi yang dilakukan oleh ulama-ulama yang sekarang menghasut masyarakat kita itu juga dilakukan oleh ulama-ulama yang juga mengalami kekecewaan politik pada abad pertengahan. Itu maksud saya. Jadi nanti kita akan bercerita panjang lebar soal ini ya, tapi memang perilaku-perilaku ulama yang sekarang menghasut masyarakat ini, sekarang ini, itu juga dilakukan oleh banyak ulama pada zaman tumbangnya Bani Abbasiyah akibat serbuan Mongol. Dan saat itu juga terjadi pandemi yang seperti sekarang. Sama, cuma mungkin zaman dulu lebih parah. Jadi saya sedikit ceritakan ya, Baghdad itu adalah kota metropolitan yang sangat besar. Kalau sekarang itu banyak para akademisi itu mengumpamakan seperti New York zaman sekarang. Baghdad itu seperti itu. Di situ ada Baitul Hikmah, ada rumah-rumah ilmu pengetahuan, peradaban manusia di situ tumbuh dan berkembang. Teknologi juga berkembang di situ. Ada aliran-aliran sungai Tigris yang memang sudah mulai diberdayakan. Ada aliran air-air yang dikonsumsi oleh masyarakat Baghdad ini melalui pipa-pipa ke rumah-rumah penduduk. Itu teknologi itu sudah terjadi di Baghdad pada zaman itu. Artinya ini betul-betul metropolitan. Nah, pada zaman Ta'un Amwas itu, penduduk yang meninggal di Baghdad itu hampir lebih dari separuhnya, 800.000 pada zaman itu. Nah, ini berbarengan dengan penyerbuan bangsa Mongol hampir bersamaan ya, oleh penyerbuan bangsa Mongol terhadap Bani Abbasiyah. Lalu Bani Abbasiyah tumbang dalam keadaan depresi oleh Ta'un, diserbu pula oleh Mongol, selesai sudah. Nah, berarti intinya adalah mereka itu menyuarakan sikap politik ya sebenarnya. Ya, ibaratnya yang penting bagi mereka adalah berseberangan dengan pemerintah. Artinya seperti itu ya Bang Isa ya. Ya, jadi sama sepertinya yang saya bilang tadi, itu adalah kekecewaan politik sebenarnya. Ini adalah dampak dari politisasi agama. Mungkin pada zaman itu memang terutama kalau zaman abad pertengahan itu memang kekuasaannya kekuasaan Islam. Bani Abbasiyah ini kan rentetan dari kekhilafahan pasca Khulafaur Rasyidin, lalu Bani Umayyah, lalu Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah itu tumbangnya karena diserbu oleh bangsa Mongol. Sehingga banyak masyarakat, banyak kalangan akademisi, penulis, ulama itu kecewa. Secara politik kecewa, kok tiba-tiba ada orang asing geruduk-geruduk dari arah timur, datang nyerbu, brek. Lalu kemudian Bani Abbasiyah yang bertahan puluhan tahun itu tiba-tiba tumbang di tangan orang asing. Otomatis ini mengecewakan sekali. Jadi nanti pada akhirnya ini akan merubah trajektori demografis bangsa Arab karena tumbangnya Bani Abbasiyah ini. Ini sama kayak sekarang. Jadi kelompok-kelompok sayap kanan yang kemarin mendukung lawannya Pak Jokowi ini kan merasa ada ketidakpuasan karena isu agama, politik identitas yang kemarin diusung itu ternyata tidak sanggup memenangkan mereka. Ini kan sama seperti secara analisa politik sebenarnya kan kurang lebih sama. Kekecewaan politik ketika mereka itu merasa membawa agama sebagai identitas politik, merasa berada di bawah naungannya Tuhan, tapi ternyata bisa tumbang dan dikalahkan. Sehingga seolah-olah mereka kemudian melampiaskan kekecewaannya itu terhadap musuhnya, bukan kepada Tuhannya. Mereka tidak berani memprotes Tuhan. Kok ini pemerintahan yang seharusnya di bawah naungan Tuhan kok nggak dimenangkan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan sama, kekecewaan politik itu timbul lalu kemudian diarahkan kepada lawan politiknya. Nah, kalau ulama zaman dulu itu menuduh bangsa Mongol, sekarang ini menuduh sebagai pemerintahan sekarang ini berkolaborasi dengan Cina, terlibat konspirasi untuk membunuh para ulama, terlibat konspirasi dengan orang-orang Yahudi untuk memusnahkan orang Islam dan sebagainya. Ini kan sebenarnya polanya sama, berangkat dari kekecewaan politik yang sama. Nah, ini secara literatur sangat kuat
Kalau zaman abad pertengahan itu banyak sekali para ulama yang justru menuduh bangsa Mongol ini membawa penyakit sebagai alat untuk membinasakan orang Arab. Padahal banyak sekali hasil analisis sejarah akademisi yang mengatakan bahwa tentara Mongol ini sebenarnya carrier aja, sebagai pembawa saja. Artinya ketidaksengajaan itu terjadi karena terbukti kemudian pasukan Mongol ini juga banyak yang mati di Baghdad itu. Bahkan diterangkan dalam salah satu sejarah yang namanya Akhbari Moghulan. Akhbari Moghulan ini berita tentang Mongol yang ditulis, yang banyak dikutip oleh beberapa ulama, itu mengatakan lebih dari separuh pasukan Mongol itu akhirnya meninggal karena ini, mati tewas karena ini, karena Ta'un Amwas ini. Artinya mereka itu sebenarnya tidak membawa penyakit ini dari Asia Tengah. Ini sebenarnya bukan karena kesengajaan, justru mereka itu menjadi carrier. Jadi zaman dulu kan mobilitas masyarakat itu hanya melalui dua hal. Ya, mobilitasnya pada zaman abad pertengahan itu kan satu lewat pedagang, mobilitas itu. Carrier dari setiap pandemi itu selalu dari pedagang. Ini diulas tuntas oleh William McNeill dalam bukunya Plagues and People itu tahun 77 ya, bahwa zaman abad pertengahan itu carrier penyakit wabah itu ada dua. Satu pasukan perang, yang kedua pedagang. Hanya itu yang membawa itu. Jadi gitu Bang Christian, kurang lebih. Nah, kemudian narasi untuk saat ini, narasi yang dibangun oleh mereka yang berseberangan dengan pemerintah adalah bahwa ini bukan pandemi, ini adalah plandemi. Ya, bahwa ini sudah direncanakan seperti itu. Itu memang gaya mereka seperti itu, Bang Islam? Ya, ini sama persis ya, sama persis. Jadi dulu itu memang banyak sekali ulama-ulama yang menuduh seperti itu, bahwa jadi dulu itu mereka menganggap bahwa Mongol ini sudah membawa penyakit itu dari negaranya, lalu kemudian dialirkan melalui, sesampai di Baghdad kemudian dialirkan melalui sungai Tigris, melalui air, lalu ditaburkan kepada makanan dan sebagainya, sehingga pandemi itu merebak di Baghdad. Kurang lebih seperti itu. Sampai diterangkan bahwa sampai mayat itu tidak dikuburkan secara normal, dibuang ke sungai Tigris sehingga semakin mencemari air pada waktu itu. Itu ada secara rinci ditulis oleh Al-Shirazi namanya. Jadi dia menulis salah satu catatan sejarahnya. Al-Shirazi pada saat itu menulis itu secara jelas gitu ya. Menulis bahwa betapa jahatnya Mongol waktu itu membawa penyakit, kurang lebih seperti itu. Tapi Al-Shirazi sendiri tidak menuduh Mongol sebenarnya. Dia hanya menggambarkan bagaimana orang-orang yang menganggap bahwa Mongol ini yang membawa penyakit. Pada zaman itu betul-betul orang itu terpengaruh bahwa bangsa Mongol ini adalah yang membawa penyakit dan kemudian sengaja untuk memusnahkan bangsa Arab. Nah, plandemi tanda kutip yang terjadi sekarang ini, itu juga adalah menggunakan narasi yang sama seperti itu. Makanya saya curiga ulama-ulama terutama yang memang mungkin punya akar literasi yang kuat itu bisa jadi meniru narasi ini. Untuk apa? Untuk berusaha mendegradasi pemerintahan yang sekarang, sehingga kemudian mereka bisa, kasarnya gini, mereka bisa merangsang masyarakat untuk melakukan semacam people power lah, atau handover terhadap pemerintahan sekarang yang dianggap gagal. Karena upaya-upaya seperti ini pada akhirnya, seperti yang terjadi pada abad pertengahan itu juga akhirnya merangsang terjadinya gerakan revolusi perlawanan terhadap Mongol. Karena literasi yang seperti ini, lalu kemudian masyarakat itu bangkit, akhirnya begini, orang itu terstigma seperti ini. Oh, kalau saya ingin melewati pandemi ini, supaya penyakit ini selesai, maka saya harus melawan terhadap bangsa Mongol itu. Nah, narasi ini juga dibangun dengan postulat yang sama seperti apa yang dilakukan oleh para penulis, para influencer pada zaman pertengahan itu. Nah, ini terjadi sekarang, cuma bedanya sekarang digital, dulu lewat literatur gitu. Kurang lebih seperti itu, Bang Christian. Kemudian sikap pemerintah untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini, apa yang harus dilakukan?
Nah, ini seharusnya kita juga harus menggunakan obat yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Mongol pada saat itu. Bangsa Mongol untuk menghadapi narasi-narasi negatif seperti ini memang zaman dulu itu melakukan ekspansi kebudayaan, melakukan ekspansi intelektual kepada masyarakat. Nah, ini adalah bangsa Mongol kemudian mencetak banyak dokter. Bangsa Mongol kemudian mencetak banyak dokter di wilayah-wilayah kekuasaannya. Seperti di Persia, seperti di Aleppo, di Damaskus, hingga kemudian ke Mesir. Mereka mendidik banyak sekali dokter untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, inilah kemudian yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Salah satunya adalah dulu itu ada dokter beragama Kristen dari gereja Yakobit di Aleppo, itu diundang oleh Mongol untuk datang ke Baghdad untuk mendidik orang tentang ilmu medis, sekaligus untuk melakukan social deployment tentang medis, tentang pandemi ini kepada masyarakat secara luas. Namanya Al-Ibri. Al-Ibri ini adalah orang Kristen ya, tapi dia itu juga rajin menulis dalam banyak literatur berbahasa Arab, karena ini orang Arab yang beragama Kristen, dan dia aktif di beberapa gereja, berpindah-pindah dari Aleppo ke Damaskus, dari Damaskus ke Iran, ke Persia ya. Terus dia juga ke Kufah, jadi dia berkeliling dan dia dokter. Nah, ini kemudian yang dipakai oleh bangsa Mongol untuk mendidik banyak orang tentang ilmu kedokteran. Lalu orang-orang yang sudah dididik ilmu kedokteran ini kemudian disebar ke banyak wilayah kekuasaan Mongol ketika itu. Nah, ini kemudian yang dilakukan oleh mereka sehingga masyarakat itu kemudian sadar. Tapi pada akhirnya nanti bangsa Mongol ini juga takluknya satu karena persoalan politik juga pada akhirnya. Karena Mongol ini akhirnya memeluk Islam kan. Jadi akhirnya kemudian sampai setelah itu Kesultanan Utsmani kemudian menguat dan sebagainya, hingga akhirnya kekuasaan Mongol ini tergerus sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya mereka harus pergi dari tanah Arab. Tapi pada intinya caranya adalah melakukan pengayaan intelektual kepada masyarakat, melakukan kontranarasi dari kelompok-kelompok yang berusaha menyerang secara naratif ini, kemudian menggunakan cara-cara kontranarasi juga secara keilmuan. Bangsa Mongol yang menguasai Baghdad ketika itu melakukan diskursus keilmuan, artinya buku melawan buku, pemikiran melawan pemikiran, diskusi dilawan dengan diskusi. Memang pada zaman itu tidak memungkinkan untuk melakukan penangkapan karena itu digital deployment ini kan belum ada. Sekarang ini kan memang harus ditangkap karena digitalisasi ini kan sudah luar biasa. Kalau zaman dulu kan orang untuk melakukan kontranarasi harus nulis buku, nyetak dulu, disebarkan dan sebagainya. Dijual dengan cara ditimbang. Kalau orang nggak punya duit ya nggak bisa beli. Dulu buku itu kan dijualnya dengan berat, ukurannya berat. Jadi makin berat buku itu makin mahal harganya. Nah, kalau kontranarasi yang harus membalas banyak literatur yang menuduh Mongol membawa penyakit dan sebagainya, dengan narasi-narasi yang sifatnya fire branding, defamasi dan sebagainya, itu kan bukunya harus tebal, belum tentu orang juga membaca. Nah, sekarang caranya sudah berbeda. Selain kontranaratif, pengayaan intelektual, ya harus ada penangkapan dari negara. Kalau tidak, ya akhirnya masyarakat kita yang nggak cerdas-cerdas akhirnya. Saya kira gitu.